Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dalam kajian teologi Islam, pembahasan tentang ketuhanan. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tentang pembahasan terkait dengan kebaikan dan keburukan dalam perspektif akal atau syariat. Kita sudah sampai kepada konklusi atau kesimpulan bahwa akal manusia mampu untuk menilai perbuatan dari si buruk atau baik, dari si kelayakan atau tidak layaknya perbuatan ini dilakukan. Jadi kita sudah sampai kepada kesimpulan dan hasil kita adalah makhluk dengan akal kita bisa menilai perbuatan ini baik atau buruk. Dengan kita mengetahui tentang pembahasan sebelumnya dan meyakini akan peran akal dalam memberikan penilaian buruk atau baik dalam perbuatan, kita bisa masuk pada pembahasan adlun ilahi, bisa masuk kepada pembahasan keadilan Tuhan. Kalau kita kembali kepada hukum rasional, kita katakan bahwa adil adalah baik. Kenapa adil itu baik? Karena adil melakukan sesuatu pada tempatnya. Atau keadilan dengan artian meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu adalah keadilan yang didefinisikan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Atau dalam definisi lain dikatakan bahwa keadilan itu adalah melakukan sesuatu yang harus dilakukan dan meninggalkan sesuatu yang tidak harus dilakukan atau yang harus ditinggalkan. Itulah keadilan. Kalau kita bandingkan antara dua definisi ini, maka definisi yang kedua itu sudah masuk ke dalam definisi yang pertama, yaitu meletakkan perkara atau sesuatu pada tempatnya. Untuk bisa melengkapi pembahasan kita, mari kita bahas tentang makna daripada keadilan, atau tepatnya macam-macam keadilan. Karena kita sudah mendefinisikan keadilan bahwa wad'us syai' fi mawadhi'iha, jadi meletakkan sesuatu pada tempatnya, maka muncullah 3 macam keadilan atau jenis keadilan. Keadilan yang pertama adalah keadilan tata cipta, yaitu al-adlu takwini. Apa itu keadilan tata cipta? Keadilan tata cipta itu artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu sesuai dengan apa? Sesuai dengan kadarnya. Memberikan nikmat kepada sesuatu sesuai dengan kadarnya. Bukankah dalam pembahasan takdir kita sudah membahas panjang lebar bahwa Allah Subhanahu wa taala merancang sesuatu sesuai dengan apa? Sesuai dengan kapasitasnya. Kalau manusia itu adalah makhluk
yang kecil tubuhnya, maksudnya dibandingkan dengan makhluk yang lain, maka nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia harus sesuai dengan tubuh manusia. Makanannya juga harus sesuai dengan tubuh manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan tubuh manusia sebagai makhluk yang membutuhkan kepada makanan, membutuhkan kepada air. Maka Allah Subhanahu wa taala pun harus menciptakan apa yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Ini baru adil. Al-adl takwini atau adil dalam tata cipta artinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ciptaannya sesuai dengan kadarnya. Ya Rabb al-Ghawth al-Ghawth khallisna minan nari ya Rabb. Allah tidak akan mungkin memberikan nikmat atau memberikan karunia kepada bayi yang baru lahir berupa apa? Berupa satu bentuk tubuh yang kuat, yang besar. Kenapa? Karena dalam diri bayi itu belum sampai kepada tahapan ini. Dia harus melewati banyak proses sehingga bisa mendapatkan tubuh yang besar. Jadi tidak bisa langsung menjadi tubuh yang besar. Dia harus melalui beberapa proses untuk sampai kepada apa? Sampai kepada tahapan dia itu memiliki tubuh yang besar, tubuh yang tinggi, tubuh yang kuat. Makanya kalau kita lihat di kehidupan kita ya, bayi itu di 6 bulan pertama dia meminum air susu ibu, kemudian setelah 6 bulan baru makan makanan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah merancang tubuh bayi itu sesuai dengan proses. Kalau Allah Subhanahu wa taala merancang bayi sesuai dengan proses, artinya untuk dia bisa menjadi kuat harus melalui beberapa proses. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada bayi itu sehingga langsung dewasa, langsung besar, maka pemberian Allah Subhanahu wa taala tidak sesuai dengan tempatnya. Dan ini keluar daripada keadilan. Allah Subhanahu wa taala tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Atau manusia saja. Manusia itu adalah makhluk yang membutuhkan udara. Maka mustahil Allah Subhanahu wa taala menempatkan manusia di planet yang tidak memiliki udara. Makanya manusia itu ditempatkan di planet bumi yang memiliki udara yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Ini adalah keadilan dari sisi tata cipta. Kemudian keadilan dari sisi syariat, dari sisi undang-undang. Apa artinya? Artinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan undang-undang kepada manusia yang mana undang-undang ini akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan. Akan memberikan kebahagiaan bagi manusia yang mentaati aturan tersebut. Dan di sisi lain Allah juga harus melihat kemampuan manusia. Kalau salah satu daripada hamba Allah Subhanahu wa taala itu tidak mampu melakukan contohnya sholat dengan berdiri, maka sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala harus memberikan aturan lain yang bisa dilakukan oleh orang tadi. Orang ini tidak bisa berdiri dan dia harus sholat, maka harus ada aturan lain. Oh, orang tersebut bisa sholat dengan duduk atau bisa sholat dengan tidur. Artinya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala harus sesuai dengan kemampuan hambanya. Kemudian ada macam yang ketiga daripada keadilan, yaitu al-adlul jazai,
yaitu keadilan dalam memberikan balasan. Apa artinya? Begini artinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan taklif, sudah memberikan syariat, maka ada pembahasan tentang balasan. Siapa saja yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan balasan kepadanya. Barang siapa yang berbuat maksiat dan melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengadabnya. Dan kadar azab dan balasan pun harus disesuaikan dengan ketaatan dan kemaksiatan yang dilakukan oleh hambanya. Jangan ketika Allah memberikan balasan yang besar, balasan ini diperuntukkan untuk orang-orang maksiat. Padahal orang-orang maksiat adalah orang-orang yang melanggar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Ini adalah salah alamat. Ini tidak akan mungkin dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-adlul jazai. Allah Subhanahu wa taala harus menyesuaikan balasan seseorang sesuai dengan perbuatannya. Kalau perbuatan ini adalah perbuatan zalim, maka azab. Kalau perbuatan ini adalah perbuatan maksiat, maka harus dibalas dengan siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau perbuatan ini adalah perbuatan baik, harus diberikan pahala seperti surga, nikmat. Ini adalah makna daripada al-adl jazai. Jadi keadilan dalam memberikan balasan, baik balasan ini berupa nikmat maupun siksaan. Baiklah pemirsa, setelah kita menjelaskan tentang macam-macam daripada adil atau keadilan yang harus dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti dilakukan Allah Subhanahu wa taala, kita ingin mencoba menggunakan kekuatan rasional untuk membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan berbuat adil. Simple argumennya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sempurna. Ketika Allah adalah zat yang sempurna, maka hanya perbuatan sempurnalah yang akan dilakukan oleh dirinya. Kita sudah memahami bahwa akal itu mampu menyingkap tentang kesempurnaan, mengetahui tentang kesempurnaan, dan keadilan adalah satu kesempurnaan. Sehingga antara zat Allah dan sifat keadilan adalah dua hal yang sejalan. Maka Allah harus melakukan keadilan dan pasti akan melakukan keadilan. Karena mustahil Allah dengan zat yang sempurna, zat yang memiliki ilmu, zat yang hakim akan melakukan kezaliman dan ketidakadilan kepada hambanya, kepada makhluk, itu mustahil. Orang yang melakukan kezaliman adalah orang yang lemah. Orang yang melakukan kezaliman atau dia melukai hati orang lain adalah satu hal yang lemah. Kenapa dia harus berbuat zalim kepada orang lain? Fitrahnya menuntut dia untuk berbuat baik, tapi kenapa dia tidak mengikuti fitrahnya? Dan orang yang berbuat zalim pada dasarnya adalah dia yang lemah. Kenapa? Karena orang yang berbuat zalim berarti dia tidak mampu untuk mengambil hati orang lain dengan cara yang baik. Dia tidak mampu, sehingga dia menggunakan cara-cara yang tidak benar. Dia tidak mampu untuk kaya dengan cara yang baik, sehingga karena dia tidak mampu, dia menggunakan cara yang tidak baik, itu berbuat zalim atau mencuri harta orang lain. Baiklah pemirsa, ini adalah pembahasan tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala, dan kita insyaallah akan membahas secara detail keadilan Allah Subhanahu wa taala, baik dari isu-isu miringnya, kemudian bagaimana kita kaitkan keadilan Allah dengan musibah yang ada dan sebagainya. Kita akan teruskan pembahasan kita di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم املأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة
واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة برحمتك يا أرحم الراحمين.